Nah, buat teman-teman semuanya, akhirnya tamat kan untuk 97 pinjol yang tersisa hari ini. Itu Bapak Prabowo-nya sendiri itu optimis banget untuk bagaimana membatasi ruang gerak dari pinjaman online ini gitu loh. Dia memulainya nggak dari pinjolnya. Kalau dari pinjolnya kan yang mempunyai pengusahanya gitu loh. Jadi akan sulit untuk dikendalikan, tapi dia kendalikan dari masyarakatnya gitu loh. Bagaimana rakyatnya ini supaya tidak terpengaruh kepada pinjaman online. Dimulailah dengan cara penghapusan hutang-hutang nelayan, penghapusan hutang-hutang dari petani, penghapusan hutang-hutang dari UMKM. Ya, benar banyak orang-orang yang menyampaikan, "Bang, itu bukan hutangnya yang dihapus, tapi BI checkingnya." Ini buat teman-teman juga ya, sekalian saya jelaskan. BI checking itu ada karena kamu berhutang. Karena kamu macet bayar hutangmu tadi karena kamu tidak bayar. Jadi kalau BI checkingnya sudah dihilangkan, otomatis hutangnya sudah dilunaskan. Kalau hutangnya sudah dilunaskan, berarti BI checkingnya sudah dihilangkan. Ya namanya program-program mereka semuanya gitu loh. Yang memunculkan BI checking sejak lepas dari Bank Indonesia kan munculnya ke OJK. OJK di bawah naungan siapa? Ya kan? OJK adalah lembaga pemerintah juga. Gitu loh. Jadi ketika pemerintah menginginkan untuk penghapus bukuan gitu loh, atau penghapus kreditan, atau penghapus hutangan, ya sudah mau tidak mau OJK akan mengikuti hal itu. Dan tujuan dari Bapak Presiden ini menyetujui juga untuk penghapusan hutang-hutang nelayan dan petani ini sebenarnya buat teman-teman semuanya, dia membatasi ruang gerak dari pinjaman online. Jadi semakin meluas pinjaman online dalam segi iklannya, semakin dibatasi. Dibatasi dengan cara apa? Bapak Presiden perbaiki BI checking Anda. Selama ini patokan analis adalah track record perjalanan skor kredit Anda. Ketika skor kredit Anda bermasalah, bank ragu-ragu memberikan dana. Ya kan? Makanya diperbaikanlah skor kredit Anda, diperbaikan BI checking Anda. Supaya apa? Ketika analis menilai lagi, Anda mengajukan ke bank konvensional, analis tidak ragu lagi. Ya, secara tidak langsung Bapak Prabowo itu sudah mengalihkan Anda dari pinjaman online ke bank konvensional. Otomatis pinjaman online, kalau memang itu secepat mungkin terlaksanakan, sebanyak 6 juta masyarakat itu dihapuskan hutangnya, dibersihkan BI checkingnya, diselesaikan semua slik-slik yang ada yang bersangkut paut dengan yang namanya bank, ya kan? Otomatis ruang gerak dari pinjol ini akan terbatas sekali. Ya kan? 6 juta tadi tidak akan lagi mereka menjadi korban dari pinjaman online. Kenapa? Karena nama dia sudah baik. BI checking dia sudah tidak cacat lagi. Otomatis dia akan mengarah ke bank konvensional. Mendingan dia ngambil dana kur, ya kan? Pinjam 20 juta bunganya sangat kecil dan itu sudah disubsidi oleh pemerintah. Ngapain dia harus ngambil pinjol? Pinjam 1 juta yang dia dapat 650, dia harus membalikkan 1 juta sekian. Ya kan? Telat 1 hari dia dibebankan dengan denda. Kalau dana kur telat 1 hari Anda masih diingatkan. Ya kan? Selagi Anda membayar dalam bulan yang sama, itu tidak ada denda sama sekali. Ya kan? Kenapa? Karena dia sudah disubsidi. Itulah makanya saya bilangin tamat sudah sebenarnya gitu loh. Tinggal menunggu bom waktu aja. 97 pinjol ini akan kewalahan, nanti akan gantian. Yang selama ini bank yang kewalahan menjalankan usaha mereka, ya kan? Karena banyaknya nama-nama orang yang sudah bermasalah masuk BI checking dan segala macam gitu loh. Ya kan? Atau karena kemudahan yang ditawarkan pinjol, akhirnya setiap kali bank mau meng-ACC data nasabah ternyata sudah terkait ke pinjaman online. Sekarang gantian. Ya kan? Nasabahnya sudah tahu buruknya pinjaman online seperti apa, sehingga nasabahnya lebih memilih ke bank konvensional yang jelas tertata, ada perusahaannya. Ketika terjadi permasalahan kita bisa langsung komplain ke kantornya gitu loh, daripada dia sama pinjol, ya kan? Makanya ini akan dibalik oleh Bapak Prabowo. Ini strategi yang sangat luar biasa dan kita mendoakan aja buat teman-teman semuanya, semoga hal-hal seperti ini cepat terlaksanakan dan ruang gerak dari pinjol ini benar-benar sudah dibatasi. Ya kan? Sehingga tidak ada lagi yang dirugikan, tidak ada lagi yang dimiskinkan dengan bunga tinggi, dengan penagihan yang tidak manusiawi, dengan pemotongan biaya layanan seakan-akan itu pemerasan, entah seperti apa kita juga nggak tahu gitu loh. Ya, jadi
kita doakan aja semoga minggu depan, yang mana kata Bapak Hasim dalam beberapa media juga dia menyampaikan, insya Allah minggu depan kalau bisa ditekan itu pepresnya gitu kan, biar bisa dilaksanakan. Kita berharapnya juga biar secepatnya gitu loh, ya kan. Jadi kalau memang bisa tahap awal ini diselesaikan dulu sebanyak 6 juta petani, nelayan dan UMKM, mana tahu gelombang keduanya ada, gelombang ketiganya ada. Ini kan uji coba dulu gitu loh, sukses apa tidak untuk menekan angka kemiskinan yang ada di Indonesia. Kalau misalnya program ini sukses nanti, ya kan, Bapak Prabowo berhasil untuk menaikkan bahwasannya telah mulai ada pergerakan angka kemiskinan itu terus menurun, saya yakin banget itu akan banyak lagi penghapusan buku tentang pekreditan supaya Anda mendapatkan modal kerja yang lebih layak lagi dengan penerapan bunga yang lebih sesuai, tidak kapitalis seperti ini gitu loh. Secara tidak langsung itu pinjol tanpa perlu diblokir pun dia akan mati dengan sendirinya. Kenapa? Karena tidak ada yang minjam lagi, ya kan? Kalau nama orang-orang itu sudah baik dan mereka sudah mendapatkan peluang untuk meminjam lagi di bank konvensional, ngapain lagi dia melirik, ya kan? Kalau disuruh memilih, orang mau meminjam besar tapi bunganya kecil, ngapain dia pinjam kecil dengan bunga yang besar, ya gak sih? Makanya buat teman-teman semuanya, kita doakan aja semoga ini cepat. Dan teman-teman semuanya juga seperti itu. Jangan pernah lagi gali lubang tutup lubang, ya. Jangan pernah lagi apa-apa dikit pakai peleter, apa-apa dikit pakai pinjol, gini dikit pakai pinjol. Pikirkan gitu loh. Bunganya besar, 0,1 itu bukan nilai yang kecil. Ini hitungannya per hari loh. Terkadang ada yang menerapkan 0,3. Itu baru bunganya saja. Belum lagi berapa yang dia potong di awal. Anda minta pencairan 1 juta, yang Anda terima tidak pas 1 jutanya. Akan ada pemotongan, entah itu dipotong 30%, entah itu dipotong 20%, entah itu dipotong 25%. Yang jelas dana 1 juta ini tidak utuh. Tapi Anda mengembalikannya harus melebihi dari nilai 1 juta ini gitu loh. Ya. Jadi jangan hanya fokus bunga 0,1 aja, masih banyak penambahan dana lainnya. Makanya dari teman-teman sekarang, sudahilah semuanya permainan pinjaman online Anda gitu loh. Tidak akan menang Anda, percaya sama saya gitu loh. Ya, rata-rata orang yang sudah meminjam di pinjol itu pasti miskin. Nggak ada yang nggak miskin. Yang kelas menengah aja hancur sehancur-hancurnya kok. Apalagi kita yang nggak ada kelasnya sama sekali. Yang kita hidup dengan gaji per hari, ya kan, hidup dengan gaji UMR, ya wassalam. Ya, makanya kendalikan diri Anda untuk tidak gali lubang tutup lubang, dan kendalikan diri Anda untuk tidak tergiur dengan iklan apapun yang ditawarkan oleh pinjaman online. Itu semua gimmick aja. Fakta tidak sesuai dengan yang Anda lihat di iklan. Kalau di iklan Anda ditawarkan dengan pinjaman puluhan juta, faktanya Anda tidak akan mendapatkan sebanyak itu. Ya, tapi Anda pikirkan, beban bunga yang harus Anda bayar sama aja, mau nilai pinjaman besar, mau nilai pinjaman kecil, beban bunganya sama, 0,1 sampai 0,3. Asalkan pinjaman di bawah 1 tahun. Pemotongannya itu bervariasi. Ya, pikirkan itu. Jadi jangan Anda hanya fokus, wah 0,1% mah enteng. Oke, pemotongannya gimana? Ini dijumlahkan per hari. Makanya dari teman-teman semuanya, ini diperlukan juga kekompakan dari Anda. Hentikan segala bentuk gali lubang tutup lubang. Dasar dari orang-orang terjadi gali lubang tutup lubang biasanya didesak karena ucapan-ucapan debt collector ketika melakukan penagihan. Debt collector selalu melontarkan kata ancaman atau kata halus yang bernuansa tekanan. Jadi dimulai juga dari diri kita. Jadi kalau pemimpin kita sudah optimis untuk membatasi ruang gerak dari pinjaman online, kitanya sebagai rakyatnya jangan sampai terjadi gali lubang tutup lubang lagi. Kapan perlu kita edukasi juga orang sekitar kita untuk memberikan gambaran kalau seandainya Anda meminjam di pinjol, hal-hal seperti ini yang akan Anda dapatkan. Bunga tinggi, ya kan, pemotongan biaya layanan luar biasa, denda suka-suka hati mereka, penagihan tidak manusiawi. Anda jelaskan, jadi Anda ikut juga mengedukasi orang sekitar Anda supaya apa? Supaya jangan lagi banyak korban ke dalam itu. Ya, bukan Anda menutupi, bukan Anda malu-malu, malu saya bang, gini nanti ketahuan pula dan segala. Enggak, ya, ada saatnya kita menjadi orang yang
baik di balik kesusahan kita, atau ada saatnya kita memberikan hal-hal positif buat orang sekitar kita dengan ada permasalahan kita hari ini. Jadi kita berpikirnya itu bukan ke hal negatif aja, tapi positif juga. Dengan Anda terjebak di pinjol, otomatis Anda merasakan seperti apa pinjaman online itu, dan Anda layak kok untuk membagikan pengalaman Anda sebagai bentuk pedoman juga bagi orang-orang yang tertarik juga untuk pinjol, biar ada pertimbangan yang matang. Ya, jangan mereka hanya tergiur dengan iklan yang ditawarkan. Itu ya buat teman-teman semuanya. Jadi berhentilah Anda untuk menakut-nakuti diri Anda sendiri. Mulai sekarang optimis, fokus buat kedepannya, perbaiki hidup Anda, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja buat teman-teman semuanya. Kita doakan Bapak Prabowo selalu sehat, dan Anda support juga channel ini supaya channel ini makin berkembang. Oh ya, buat teman-teman semuanya, nanti kalau Anda mau bergabung untuk menjadi keluarga dari Solusi Hutang MB, itu Anda sudah bisa mendapatkan nanti fasilitas yang Anda dapatkan itu. Anda bisa ikut live chat khusus pelanggan. Habis itu Anda juga mendapatkan ruang curhat atau tempat posting khusus pelanggan juga untuk Anda konsultasi atau berdiskusi, atau Anda saling-saling tukar pikiran dengan sesama yang galbay juga. Sudah tersedia di YouTube Solusi Hutang MB. Jadi caranya gampang banget, tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Ya, silahkan. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-temanku semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Ini ada kabar menarik ya buat teman-temanku semuanya. Alhamdulillah saya sudah dikasih lagi tuh satu ruang lagi oleh pihak YouTube, yang mana nanti kita ada ruangan pos khusus pelanggan. Jadi Anda bisa posting di sana sebebas Anda bisa bertanya jawab, konsultasi dengan saya di dalam ruangan YouTube ini. Itu sudah ada nanti teman-teman. Caranya itu sangat gampang, Anda tinggal bergabung aja, klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Anda ambil aja yang paling atas. Memang dia berbayar, karena itu berbayarnya cuma 4.500 nanti Anda transferkan ke pihak YouTube ya. Itu 4.500 kita hanya membedakan saja mana orang-orang yang benar-benar butuh edukasi, mana orang-orang yang benar-benar butuh supportan, dan mana yang tidak. Cuman membedakan tuh itu aja gitu loh. Otomatis orang yang benar-benar membutuhkan edukasi, uang 4.500 rasa saya itu nggak begitu memberatkan gitu loh ya. Tapi kalau orang yang ada kepentingan lain dan segala macam, itu kita nggak tahu ya. Yang jelas di sana nanti teman-teman bisa menjadi keluarga besar dari Solusi Hutang MB, dan Anda bisa berhak mendapatkan fasilitas. Anda bisa konsultasi, edukasi, diskusi juga gitu loh, mendapatkan edukasi, diskusi juga gitu loh di dalam ruangan khusus postingan pelanggan nanti. Ya, silahkan teman-teman yang tertarik, tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Ada 3 pilihan, Anda ambil aja yang paling atas, yang paling termurah. Ya, nggak usah ambil yang paling termahal. Kalau yang paling termahal itu takutnya nanti Andanya nggak sanggup gitu ya kan. Tapi rasa saya kalau 4.500 itu nggak terlalu memberatkan buat teman-teman semuanya. Oke, yang mau kita bahas hari ini adalah ini kesengsaraan total bagi teman-teman yang telat bayar pinjol, yang mana kunjungan-kunjungan dari debt collector, kunjungan-kunjungan dari bill collection juga, itu menjadi sumber masalah yang sangat besar gitu loh. Sehingga begitu banyak orang-orang yang tumbang atau kehilangan akal sehat mereka ketika sudah dihadapkan dengan yang namanya baru jatuh tempo, telat bayar, galbay, tapi fokusnya hanya satu saja. Soal debt collector lapangan, soal pihak ketiga yang ada di lapangan, soal kolektor yang ada per wilayah. Ini saya tanya buat teman-teman semuanya. Ini jujur ya buat Anda ya, isi di kolom komentar. Seberapa menakutkan sih bagi Anda tentang debt collector lapangan itu? Ya, seberapa ngeri menurut bayangan Anda tentang bill collection itu? Dan habis itu yang terakhir, apa sih sebenarnya yang Anda tutup-tutupi sehingga begitu dramatis banget Anda yang galbay, masalahnya karena duit Anda tidak ada, sehingga Anda tertumpu pada satu masalah, kapan DC datang ke rumah. Ya, ini buat teman-teman semuanya, asal Anda tahu ya, asal Anda sadari, ini adalah bumerang besar loh. Kenapa saya sampaikan bumerang besar? Ini yang menjadikan pinjol tetap merajalela,
yang menjadikan pinjol tetap bertahan melakukan segala visi misi mereka itu untuk melakukan penekanan dan pengancaman terhadap diri Anda. Kenapa? Karena Anda menunjukkan suatu ketakutan. Anda menunjukkan suatu kecemasan. Bang, apakah takut itu tidak manusiawi, Bang? Manusiawi. Sangat manusiawi. Ketakutan itu adalah sangat manusiawi. Tapi ketakutan yang terlalu berlebihan sehingga kita keluar dari jalur yang sebenarnya, ini luar biasa loh. Ini perlu didaur ulang lagi. Kalau memang benar Anda ingin bebas dari jeratan pinjol ini, daur ulang kembali cara Anda berpikir. Jangan fokusnya kepada kapan DC datang ke rumah, tapi fokuslah kapan Anda mau bekerja dan berusaha. Yang jelas-jelas duit di kantong Anda sudah tidak ada, kenapa Anda masih memikirkan kapan DC datang ke rumah? Ketika Anda bertanya atau memikirkan DC kapan datang ke rumah, Anda akan malas bekerja. Ya, kalau Anda malas bekerja atau Anda malas untuk keluar rumah mencari rezeki, dampak buruknya apa? Ya kan, akan mengepek kepada hidup Anda. Anda yang sudah miskin ya makin miskin, Anda yang sudah hancur ya makin hancur. Kenapa? Karena sibuk Anda hanya di sini. Kalau saya keluar rumah nanti dicegat jalan. Kalau saya keluar rumah nanti diculik. Padahal itu hanyalah bayangan semata yang ada dalam pemikiran Anda. Galbay pinjol tidak ada yang berat selain hati dan pemikiran Anda. Di luar dari itu nggak ada. Ya, BI checking, apa yang perlu Anda takutkan BI checking? Toh pemerintah juga mempunyai program kan? Nyatanya yang baru-baru aja, Bapak Prabowo aja baru dilantik, dia langsung mengarah kepada BI checking untuk menghapus BI checking. Ngapain BI checking ini yang menjadi penyakit besar? Ya, harusnya teman-teman semuanya, ini mohon maaf, tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Anda semuanya, penonton-penonton setia saya, harusnya Anda mulai sekarang itu sadar diri. Kenapa saya bilangnya sadar diri? Kalau kita memang sudah tidak ada uang, ya sudah tidak ada uang gitu loh. Jadi nggak ada lagi drama dalam hidup kita. Kalau kita masih mencari tahu kapan DC datang ke rumah, ini masih ada drama dalam hidup kita. Kenapa? Kita mau wanti-wanti. Wanti-wanti apa nih? Sedia payung sebelum hujan. Maksudnya gimana? Jangan sampai kalau kita sudah tahu kapan DC datang ke rumah, kan bisa kita kaper orang tua kita, bisa kita kaper suami kita, kan itu maksud Anda kan. Jadi saya minta buat teman-teman semuanya, sadar diri aja. Ya, ikhlas menerima takdir hari ini. Anda galbay pinjol, memang fakta duit Anda tidak ada, ya oke, terima kenyataannya. Duit nggak ada. DC mau datang ke rumah, silahkan. Ya kan? DC menyebarkan data, silahkan. Yang penting kita jangan sampai tahu. Ya kan? Sekali saja kita tahu DC menyebarkan data kita, hutang kita lunas. DC mau datang ke rumah, silahkan. Selagi mereka masih SOP. Dengan catatan, mereka harus melengkapi semua persyaratan yang diminta oleh OJK. Ya, jadi buat teman-teman semuanya, stop semua kekacauan-kekacauan dalam pemikiran Anda, yang mana itu akan melumpuhkan logika Anda buat ke depan. Kalau logika Anda akan lumpuh buat ke depannya, yang terjadi apa? Anda akan sibuk mendownload aplikasi setiap hari. Untuk apa? Untuk menyelamatkan tadi. Jangan sampai datang dulu. Jangan sampai datang dulu. Yang paling terparah tadi pagi, ada yang kena tipu sampai 3 kali kena tipu. Ya kan? Gara-gara dia mencari jawaban tentang apakah DC ini datang ke rumah, apakah DC ini akan berkunjung ke rumah. Akhirnya tergiur dengan jasa-jasa backup data yang menghentikan katanya DC tidak akan datang ke rumah dia. Dia bayar. Bayar awal 300.000, bayar kedua 500.000. Akhirnya orangnya kabur. Ya. Habis itu beberapa hari kemudian dia jatuh lagi ke tangan yang sama. Ngeri apa tidak nih? Satu orang bisa sampai 3 kali kena penipuan, bayangin. Ya. Apa nggak hilang logika Anda dalam hal itu? Hilang kan pemikiran teman-teman semuanya? Jadi orang yang merugi Anda kan? Makanya buat teman-teman semuanya, saya berharap, saya himbau Anda melalui video ini, galbay pinjol tidak ada yang berat. Tidak ada resiko yang fatal kecuali sudut pandang dan cara Anda berpikir saja. Selagi sudut pandang Anda benar, cara berpikir Anda tepat dan pas, tidak ada yang memberatkan. OJK aja menerbitkan POJK, satu-satunya resiko ketika Anda tidak mampu bayar pinjol, blacklist atau BI checking. Nggak ada di luar itu. Jadi jangan pernah Anda berpikir soal penjara, soal proses ke jalur hukum, penurunan debt collector besar-besaran, puluhan pinjol kompak menurunkan debt collector lapangan. Stop pemikiran semua itu. Ya, berhenti Anda masuk-masuk dalam komunitas-komunitas yang mengacaukan pemikiran Anda. Ya,
Ngapain Anda masuk ke komunitas yang setiap hari kerja komunitasnya hanya mengupdate DC datang ke rumah? Ya, berarti dia kan menakut-nakuti Anda. Kalau dia benar-benar mengedukasi, nggak harus DC datang ke rumah ini, nggak perlu kita upload lagi videonya gitu loh. Ya kan? Ngapain kita share ke grup yang bikin mental orang down lagi? Ya nggak sih? Itulah makanya buat teman-teman semuanya, keputusan sebenarnya ada di tangan Anda. Anda mau bebas dari pinjol atau tidak bebas dari pinjol, tergantung dari cara Anda. Kalau Anda mengikuti semua ketakutan yang ada dalam pemikiran Anda, saya jamin 1000% Anda tidak akan pernah lepas dari yang namanya jeratan pinjol. Tapi coba buang dulu persetan soal DC datang ke rumah, Anda sudah pasrah semuanya. Tapi di balik kepasrahan Anda tetap bekerja dan berusaha untuk mengumpulkan rezeki karena hidup kita masih berlangsung. Hidup kita masih berjalan. Ya, jangan hanya sibuk memikirkan kapan DC datang ke rumah sehingga Anda lupa untuk bekerja, malas keluar rumah, malas untuk berusaha, makin hancur hidupmu nanti. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja buat teman-teman semuanya. Ini mumpung suasana kita lagi hangat-hangat banget, dan saya pengen buat teman-teman semuanya, begitu kita mendapatkan pemimpin yang semangat kayak Bapak Prabowo, usianya sudah berapa tuh? Sudah 70-an kan? Tapi beliau masih semangat untuk memakmurkan Anda lagi, mensejahterakan Anda lagi. Jadi saya pengen kita sebagai masyarakat juga harus lebih semangat dari beliaunya gitu loh. Lebih semangat dari pemimpin kita. Jangan seperti ini terus. Bang, ini sudah dihapus belum? Bang, ini sudah diblokir belum? Udahlah, kamu dengar informasi aja. Hari ini tidak mampu bayar, ya sudah tahan. Jangan sampai gali lubang tutup lubang. Jangan pernah memikirkan kapan-kapan DC datang ke rumah. Daerah mana yang mau dikunjungi. Gak usah itu pikirkan lagi. Hari ini bagaimana caranya kamu mencari uang, mengumpulkan uang untuk bertahan hidup. Ya, silahkan dipraktekkan langsung. Jangan hanya duduk manis aja gitu loh, sibuk tiap hari scroll, akhirnya terjebak ya. Dan satu hal lagi sebelum saya tutup juga buat teman-teman semuanya, jangan pernah tergiur dengan jasa apapun. Backup data, hapus data, oknum-oknum yang menawarkan surat-surat somasi dan segala surat kuasa dan segala macam, itu nggak usah. Ya, Anda ini kan kehabisan duit kan, kekurangan duit kan, nggak usah hambur-hamburkan dengan hal-hal yang tidak penting. Oke, cukup dengan cara Anda ganti kartu, hapus WA, reset HP, kasih dalam pabrik, masuk dengan nomor baru, udah selesai semuanya. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Mendy Broni. Wassalam.